kidung kang rumakseng wengi teguh hayu luputa ing boyo luputa bilai kabeh jim setan datan burun paneluan dan ana wani mewah panggawe ala gunane wong luput geni atematirta maling atur tanono ngarah mring mami tutukapan sirna sakehing loro pansamya bali sakehing ngoma pansamya mido. Sahabat-sahabat KD, kita ada dua tamu ini, Mas Harip dan Mas Hadi Beton. Saya ingin mengorek kepada kedua beliau ini. Ini lagi trending, lagi heboh, bahkan bisa dikatakan lagi gaduh. Cak Nun kesambet. Ketika beliau acara Maiyahan dan berbicara tentang kondisi dan sikon perpolitikan Indonesia. Jadi kalau kesambet itu kan bisa bermakna positif, makna negatif. Kesambet itu wong sing istilahnya dia bukan dari dirinya sendiri kan. Jelasnya nak kesambet itu jelas Cak Nun kesambet berarti dia bukan dari dirinya sendiri atau bisa dikatakan ketempelan. Tapi ketempelan dalam makna apa? Kadang itu awak dhewe iso ngomongnya ketempelan dalam posisi negatif, positif. Tapi yang berkembang di masyarakat, nah diarani kesambet itu kan negatif. Negatifnya di mana? Mesti ke arah hal-hal sing elek. Jadi kalau saya sendiri maknanya kesambet ya kita tanpa sadar, tapi kita jujuk ngono tanpa ada kontrol dari otak, tanpa ada kontrol dari dirinya sendiri. Jadi itu kan istilah wong Jawa. Betul. Di dalamnya itu bahwa diri kita hanyalah suatu alat atau sarana ya untuk menyampaikan, jadi membran lah istilahnya gitu loh. Mungkin enggak bahwa yang disampaikan Cak Nun itu adalah secara isyarah kebenaran atau boleh dikategorikan itu sebagai kritikan. Menurut panjenengan ya mungkin saja. Mungkin ya. Mungkin saja. Jadi saya itu punya satu pandangan yang mana pandangan itu kadang itu enggak sama dengan orang lain. Nah, saya sudah bertahun-tahun gak ono istilah wong salah. Gak ono istilah wong salah. Nyopo wong karek lakoni. Karek lakoni. Ternyata gini toh. Tapi cerita yang sebenarnya kayak gimana saya belum begitu mendalami. Tapi dalam hal itu bagi saya ya wajar untuk koreksi kita sebenarnya. Allah kayak ipopeling nanggone awak dhewe lewat Cak Nun. Sisi positifnya kan itu. Sisi positif ya untuk siapa? Ya untuk orang yang dibicarakan Cak Nun dan orang yang lagi membicarakan orang yang dibicarakan Cak Nun. Jadi bagi kita dan bagi beliau-beliau yang lagi diomongkan itu dan bagi Cak Nun sendiri, karena hidup ini adalah ujian, kayak lulus apa orang kan itu terkait dengan adanya mendekati tahun-tahun politik. Ada nggak kira-kira hubungannya ke arah situ, atau mungkin jenengan punya sudut pandang di situ, atau mungkin bahkan jenengan berada di dalamnya situ? Ya kalau kita kaitkan dengan tahun politik itu isok di apa ya, kita bisa ambil dari sisi apapun. Bahkan Cak Nun itu punya arah ke situ apa enggak? Karena hidup ini semuanya kita berpolitik ya. Semuanya kita berpolitik walaupun itu enggak berpolitik praktis. Apalagi dalam politik praktis itu bisa digoreng. Bisa digoreng yang dia sing coklat, bisa jadi ireng, bisa jadi putih dan seterusnya, manut sing goreng. Nah, di situ kan ya apakah itu ada implikasi ke situ? Saya sendiri nggak masuk ke ranah itu. Karena itu tadi aku ingin melihat dari gini. Ketika orang itu dari sisi pandang A, dia mesti ndeloknya dari sisi pandang A gini, gitu. Dari keilmuan, misalkan keilmuannya fisika, mengandung fisika itu semacam ini, tapi dia dari sudut
pandang ekonomi, wes dari sisi ekonomi semacam ini. Nah, yang jelas kalimatnya Cak Nun itu bisa digoreng dan bisa menjadi ladang sisi ekonomi yang luar biasa untuk teman-teman yang bisa manfaatkan kan gitu loh. Lah, terkait dengan itu kan Pak Cak Nun sendiri katanya aku nggak ngerti juga, sudah minta maaf kan? Betul. Sudah minta maaf ke pihak-pihak terkait termasuk ke Pak Jokowi Yang bersangkutan. yang bersangkutan. Itu sejauh ini ya apa kira-kira itu Pak Jokowi bersedia atau kayak gimana itu untuk memaafkan dan Pak Luhut dan yang lain itu? Kalau menurut saya sebaiknya ini ya, sebaiknya bila mana dalam diri pribadi Pak Presiden maupun Pak Luhut selaku menteri itu harusnya menunjukkan jiwa kepemimpinannya dan harus memaafkan dalam tanda kutip di sini. Mau dipenjarakan pun dia juga rakyatnya kan, mau dibilang salah dan benar pun kekuasaan ada di tangannya kan. Nah, maka dari situ alangkah baiknya sifat jiwa pemimpinnya itu ditunjukkan ke masyarakat untuk memaafkan, bahwa seperti yang disampaikan di depan tadi masalah kesambet berarti ada unsur ketidaksengajaan ya. Kalau kesambet itu tadi kan gitu ya, unsur ketidaksengajaan bisa diartikan ya itu tadi kalau saya sampaikan membran corong itu tadi ya sebagai penyampaian. Nah, terlepas dari itu alangkah baiknya kalau Pak Presiden, Pak Luhut dan siapa yang disebut Cak Nun pada waktu itu ya lebih baik. Misalkan Pak Adi sendiri yang digitukan Cak Nun gimana? Kalau saya sendiri ya bukannya kita itu harus saling memaafkan Pak Mas, kan gitu ya. Teorinya gini. Nah. Kalaupun kita mengklaim bahwa saya benar, katakan, bukankah sudah ada yang maha benar kan gitu ya? Berarti kan pada dasarnya kita semua ini kan salah ya. Jangan ngeyel minta benar karena sudah ada yang benar kan gitu kan. Nah, itu teorinya gitu. Ya monggo kalau orang lain memandangnya seperti apa, ya saya harap kalau jiwa seorang pemimpin pun juga nggak jauh beda dari situ lah. Karena harusnya ngayomi itu tadi. Yang diayomi kan nggak pilih-pilih toh. Kan keseluruhan kan. Iya betul. Nah, itu loh. Namanya pengayom kan juga harus keseluruhan. Berarti misalnya Pak Adi ada posisi nenggone posisinya Pak Luhut atau Pak Jokowi, jadi memaafkan. Iya, ya harus itu. Kudu dadi segoro. Ibaratnya kalaupun itu dianggap salah kita harus nyegoro ya, nyamudro ya. Menurutku ya harus gitu. Karena menurutku kan juga gitu Pak. Kita menghadapi sesuatu apapun sebenarnya itu akan bahan koreksi. Ya. Bahan koreksi kita apapun itu, siapapun itu, kita berhadapan dengan siapa, berarti siapa itu juga bahan koreksi kita, bahan untuk memperbaiki kita, bahan ujian kita. Dan sebaliknya kita pun juga demikian. Bisa jadi Pak Hadi sendiri adalah bahan ujian untuk saya bahan ujian untuk jenengan. Nah, ibarat watu digosok ngono, aku gak gawe akeh ngono. Iku ben mundak bening, mundak mengkilap, mundak apik kan semacam itu. Dan kalaupun sisi positifnya ketika nanti Pak Jokowi dan yang lain ketika berkenan memaafkan tanpa ada unsur paksaan, berarti ikhlas ya Mas ya. Itu sangat-sangat mulia, artinya sangat mulia, terangkat derajatnya. Tapi sejauh ini kan memang banyak sekali kalimat yang menyerang beliaunya juga nggak menanggapi dengan tuntutan, betul, istilahnya kan kayak gitu. Tapi yang memang arus bawah itu riaknya luar biasa karena memang pemahaman beda-beda, itu ya kita maklumi. Seperti yang jenengan ngendikakan tadi, dari sudut mana dia memandangnya. Ya. Nah, masyarakat pun kan juga seperti itu. Tidak semua orang nanti yang berpendapat dialog saya sama jenengan ini tadi ini bagian pro atau kontra dengan Pak Jokowi atau dengan Cak Nun kan, melainkan ini kan percakapan yang sifatnya untuk diri kita pribadi. Barangkali ke depan nantinya kita juga menghadapi hal yang sama. Iki nak istilah aku ngopi karo ngopi Pak. Betul. Jadi awak dhewe ngopi ya karo ngopi, ngolah pikir. Jadi tidak ada tendensi apapun kecuali pembahasan ngopi tadi ya Mas.
Betul. Semuanya kan bagian dari tokoh kita semua ya, seperti Cak Nun, seperti Pak Kalau Jokowi. dari sisi pandangan yang lain, kalau kita memang mengaitkan itu mengaitkan itu kepada ranah kenegaraan, negarane awak dhewe iku wis tuwa dan kekacauan di mana-mana dan gonjang-ganjing di mana-mana. Maka memang ya saiki iki kondisinya diinteri, silakan itu. Saiki kondisinya diinteri dan diinteri itu untuk menunjukkan yang mentes dan yang tidak. Tapi ternyata di sini kan Akeh sing gabuk ya. akeh sing gak mentes. Aku gak ngomong akeh sing gabuk loh. Akeh sing gak mentes. Nah, atau memang mudah-mudahan bukan gak mentes. Mudah-mudahan bukannya gak mentes tapi durung mentes. Ya, pada proses lah. Semuanya kita harapkan, kita mohon itu semuanya memang itu bagian daripada proses untuk menuju mentes. Adapun nanti memang Proses mentesnya lama. atau sadurunge mentes ide wis kekubur dhisik ya aku gak ngerti, silakan gitu. Itu wis bagian dari nas. Jadi kan itu. Sing mentes-mentes kudu nyadari. Ya, teman-teman, jadi fenomena apapun yang terjadi sekarang ini yang kita lihat nggak cuma di Indonesia, di mana-mana ya di dunia ini, itu bagian daripada ujian dari kita, ujian dari Allah untuk kita. Dan itu adalah bagian daripada peningkatan kita, peningkatan keimanan kita terutama. Karena bagaimanapun kita setiap hari, setiap detik itu senantiasa diuji dan diuji. Berkenaan dengan satu keimanan seseorang itu tidak dipandang dari sisi bajunya. Bajunya apa? Apakah dia seorang konglomerat, apakah dia birokrat, apakah dia apapun, budayawan dan lain sebagainya. Itu hanya baju. Yang intinya adalah hati saat ngelakoni urip, menjalankan hidup dan kehidupan. Ada hidup dan kehidupan ini seperti apa? Istilahnya orang Jawa itu dia cik menungso apa wong, cik dadi wong apa menungso apa wong lah, itu semacam itu. Jadi semuanya ini adalah merupakan ujian pada kita, ujian bagi kita untuk peningkatan. Karena apapun yang terjadi semuanya itu atas skenario. Skenario siapa? Skenario ilahi, berdasarkan satu keimanan bahwa semuanya itu berdasarkan skenario. Jadi kalau pembahasan ini pembahasan dari dimensi lain dari dimensi saya. Keilmuan yang panjenengan semuanya terutama yang melihat ini beda-beda, itu wajar. Oh, itu ada pro, ada kontra, sangat wajar. Karena sesuai dengan wadah yang ada di hati, wadah yang ada di pikiran kita. Memang Allah menciptakan itu beda-beda. Mas Arif ini pun juga nggak beda dengan apa yang saya simpulkan, yaitu tentang apa yang terjadi ini adalah bagian dari skenario ilahi yang mana sebetulnya bertujuan untuk membangun ketakwaan dan keimanan kita, yang mana nanti di ujungnya itu sebetulnya kasih sayang Allah kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Ya, saya harapkan juga demikian para tokoh, para pemimpin dan para pemegang kekuasaan di negeri ini, mohonlah kiranya ini jangan dipermasalahkan, jadilah pengayom yang sejati, tidak pandang bulu siapa dan di mana, baik golongan, ya kan, Mas Arif ya, ataupun paham dan yang lainnya, mencakup. Ibaratnya matahari itu pun menyinari, tidak pilih-pilih, kan gitu ya. Dan matahari juga akan tampak di mana-mana. Keberadaan mendung pun juga tidak menjadikan menghentikan suatu sinar matahari. Sinar matahari tetap bersinar, kan gitu ya. Mendung ini hanya sepintas saja. Ketika mendung berlalu, sinar matahari tetap menerangi bumi. Ya, harapan saya kurang lebihnya seperti itu. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.